Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Di video kali ini kita akan membahas tentang anti tetanus serum atau ATS atau serum anti tetanus yang biasa disuntikan untuk mencegah terjadinya tetanus seperti setelah tertusuk paku ya. Salah satu contohnya ATS ini atau serum anti tetanus. Salah satu komposisinya dari plasma kuda juga, sama seperti serum anti venom, anti bisa ular yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau yang anti bisa ular namanya Biosafe, ini namanya Biosat. Mungkin karena produksi Bio Farma ya, jadi namanya Bio dari awalan Bio. Kalau yang anti venom, anti bisa ular intramuskular, kalau yang anti bisa ular itu intravena, kalau yang ini intramuskular, yaitu disuntikan ke dalam otot. Ini isinya ada 10 ampul ya teman-teman. Dalam satu box atau kotak ini isinya ada 10 ampul. Ini bisa dilihat ada 10 ampul ya, satu sudah terpakai. Ini merupakan obat keras juga, tidak boleh sembarangan. Dan ini kan disimpan di suhu yang rendah, yaitu di dalam kulkas tentunya disimpan ya teman-teman. Jadi saat disuntikan, jangan langsung disuntikan saat dikeluarkan dari dalam kulkas karena suhunya masih dingin. Disamakan dulu suhunya dengan suhu tubuh, tapi jangan dipanaskan dengan api ya teman-teman. Langsung saja kita lihat brosurnya biar lebih jelas lagi. Biosat anti tetanus serum, ini bahasa Inggrisnya, description kita baca yang bahasa Indonesia aja. Serum anti tetanus kuda. Deskripsinya: Biosat serum anti tetanus adalah serum murni yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap tetanus serta mengandung fenol sebagai pengawet. Biosat berupa cairan bening kekuningan. Jadi cairannya sama dengan Biosafe atau anti venom, anti bisa ular ya. Cairannya bening ya. Kalau sudah berubah warnanya itu jangan disuntikan sembarangan. Nih ya kemasannya. Jadi dia bentuk ampul kemasannya. Kita teman-teman bisa lihat ada rute pemberiannya, intramuskular ini ditulis, dan jangan lupa expired date-nya harus diperhatikan. Oke guys, kita lanjut lihat brosur lagi. Indikasinya untuk pencegahan tetanus pada luka yang terkontaminasi dengan tanah, debu, jalan, atau lain-lain. Bahan yang dapat menyebabkan infeksi Clostridium tetani pada seorang yang tidak yakin sudah diimunisasi atau yang belum diimunisasi lengkap dengan vaksin tetanus. Untuk pengobatan tetanus, obat ini hanya untuk pengobatan tetanus ya. Cara kerja obat imunisasi pasif. Pada penyuntikan dimasukkan zat-zat anti tetanus yang mampu untuk menetralisir toksin tetanus yang beredar di dalam darah penderita. Bentuk sediaan cairan injeksi. Komposisi Biosat 20. Tiap mili mengandung zat aktif anti toksin tetanus 5000 UI. Zat tambahan fenol 2,5 mg. Biosat 1,5 tiap mili mengandung zat aktif antitoksin tetanus 1,5 ribu UI. Zat tambahan fenol 2,5 mg. Posologinya pencegahan tetanus untuk Biosat yang 1,5 dan juga 20 ya. Satu dosis profilaktik 1,5 ribu UI atau lebih diberikan intramuskular. Jadi pemberiannya intramuskular, suntikannya ke dalam otot ya. Pengobatan tetanus hanya untuk Biosat 20. Berikan 10.000 UI atau lebih intramuskular atau intravena tergantung keadaan penderita. Jadi kalau yang intramuskular kebiasaannya bisa juga disuntikan melalui kalau ini pemberiannya kan intramuskular, tapi bisa juga intravena, tapi dengan ketentuan ya. Dengan ketentuan tertentu. Lakukan uji kepekaan terlebih dahulu. Bila peka, lakukan desensitisasi.
Jadi ini harus di skin test ya sebelum disuntikan. Harus dites dulu obatnya apakah pasien alergi terhadap injeksi ini. Pemberiannya secara intramuskular, yang secara intramuskular hasil uji kepekaan harus negatif. Penyuntikan harus dilakukan secara perlahan. Penderita harus diamati paling sedikit selama 30 menit. Secara intravena, hanya untuk biosa 20 ya. Lakukan penyuntikan secara intramuskular terlebih dahulu. Bila tidak ada gejala alergi, lakukan penyuntikan intravena. Penyuntikan harus dilakukan secara perlahan. Penderita harus diamati paling sedikit selama 1 jam. Karena intravena itu suntik ke dalam pembuluh darah vena lebih cepat reaksinya. Efek sampingnya hampir sama seperti anti bisa ular sebelumnya ya. Anti tetanus ini efek sampingnya. Yang pertama, anafilaktik shock jarang terjadi. Bila ada, dapat terjadi segera atau beberapa jam setelah penyuntikan. Serum sickness dapat terjadi antara 7 sampai 10 hari setelah penyuntikan dengan gejala-gejala seperti demam, gatal, eksantema, sesak nafas, dan reaksi alergi lainnya. Demam yang disertai menggigil dapat terjadi setelah penyuntikan secara intravena. Rasa nyeri di lokasi suntikan biasanya terjadi 24 jam setelah penyuntikan serum dalam jumlah dosis besar. Interaksi obat, tidak ditemukan adanya interaksi obat. Kontraindikasi, penderita yang terbukti alergi terhadap serum kuda. Jadi kontraindikasinya terhadap orang yang alergi ya dengan serum kuda. Kalau dia alergi antivenom itu anti bisa ular, alergi juga terhadap ini karena sama-sama serum kuda. Peringatan dan perhatian, hal-hal harus diperhatikan pada penyuntikan serum. Sebelumnya siapkan dulu alat suntik dengan 1 mili adrenalin 1:1000 atau kortikosteroid atau antihistamin lainnya. Ini untuk jaga-jaga harus disiapkan ini dulu sebelum melakukan penyuntikan. Jangan menyuntikkan serum yang baru dikeluarkan dari lemari es, terutama serum dengan jumlah besar. Suhunya harus dinaikkan terlebih dahulu agar sama dengan suhu badan, tapi jangan dipanaskan di atas api. Waktu disuntikan, penderita harus dalam keadaan tidak tegang, harus rileks. Uji kepekaan. 0,02 mili serum diencerkan 1:1000 dalam larutan salin. Larutan salin itu larutan fisiologis mungkin ya, seperti ACL atau aqua destillata. Diberikan secara intradermal. Ini skin test ya, ke dalam intradermal atau intrakutan. Bila terjadi tes negatif, lanjutkan dengan uji kepekaan ulang dengan pengenceran serum 1:100. Pada orang tanpa riwayat alergi, uji kepekaan dapat dilakukan langsung mulai dari pengenceran 1:100. Lakukan kontrol negatif dengan larutan fisiologis dan kontrol positif dengan histamin. Gambaran hasil tes positif. Uji kepekaan dinyatakan positif jika terjadi indurasi dan eritema dengan ukuran lebih besar sama dengan 3 mm setelah 15-20 menit dibandingkan dengan kontrol negatif. Jadi dia saat kita skin test itu kan dites dulu obatnya sebelum disuntikan ke dalam tubuh, dites dulu, disuntikan di kulit aja sedikit. Kalau ada eritema itu kemerah-merahan, tanda-tanda alergi, berarti dia tidak alergi terhadap obat ini dan tidak boleh diberikan ya, karena bisa berbahaya. Sampai mana tadi? 3. Tindakan terhadap efek samping. Bila terjadi efek samping, ini tindakannya ya. Yang pertama, misalnya reaksi anafilaktik atau anafilaktik shock. Penderita harus dibaringkan dengan posisi kepala lebih rendah. Posisi Trendelenburg namanya. Posisi kepala harus lebih rendah karena agar aliran darah lancar ke kepala ya. Jangan diberi selimut atau botol berisi air panas. Suntikan 0,3 sampai 0,5 mili adrenalin 1:1000 intramuskular. Pada anak 0,01 mili per kilogram per kilo
berat badan atau maksimal 0,3 mili. Periksa tekanan darah secara teratur. Bila tekanan darahnya tetap rendah, berikan lagi 0,3 sampai 0,5 mili adrenalin 1 banding 1000. Kalau perlu, sediaan kortikosteroid intramuskular. Bila keadaan shock belum teratasi, bawa penderita segera ke rumah sakit. Penyakit serum atau serum sickness. Beri antihistamin selama beberapa hari dan penderita sebaiknya istirahat. Bila perlu, dapat diberikan sediaan kortikosteroid. Demam disertai menggigil. Tidak memerlukan tindakan apapun karena akan cepat menghilang selama dalam 24 jam. Cukup diberi selimut atau botol berisi air panas. D. Rasa nyeri pada tempat suntikan. Keadaan ini tidak memerlukan tindakan apapun karena akan hilang dengan sendirinya. Yang keempat, penderita harus diberitahu bahwa mereka telah disuntik dengan serum yang berasal dari hewan, dan informasi tersebut harus diteruskan kepada dokter yang akan memberi dosis serum selanjutnya. Hal ini dapat juga dilakukan dengan memberikan brosur serum untuk ditunjukkan kepada dokter selanjutnya. Oke, sekian. Jadi, poin-poin pentingnya yang harus kita ingat, ini adalah serum anti tetanus yang disuntikan untuk orang-orang yang tadi terinfeksi terkontaminasi dengan tanah, debu, yang terutamanya tertusuk paku yang berkarat ya. Ini untuk anti tetanus. Dan ini ada harganya di sini. Oke teman-teman, ada pertanyaan ya. Jadi kan sebelumnya kita ada bahas tentang obat paten dan obat generik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tidak ada logo obat generiknya. Ini ciri-cirinya seperti obat paten ya, harganya mahal dan tidak ada logo generiknya. Dan namanya pun hampir sesuai dengan nama pabriknya, Bio Farma. Nah, Biosat Bio Farma. Apakah ini salah satu obat paten? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, yang penting diingat, jika misalnya kasusnya orang tertusuk paku belum lama, baru tertusuk dalam 30 menit atau 1 jam, belum lama lah, disuntikan ini bila dia belum pernah mendapatkan vaksin anti tetanus. Disuntikan ini untuk vaksin tujuannya untuk mencegah terjadinya tetanus, dan saat diinjeksikan harus dikeluarkan dulu dari dalam kulkas, dari dalam lemari es. Setelah dikeluarkan jangan langsung disuntikan, disamakan dulu suhunya, jangan dipanaskan, tapi bisa misalnya ditunggu sebentar agar suhunya sama dengan suhu tubuh, bisa digenggam ya, atau dimasukkan ke ketiak mungkin, atau didekatkan dengan tubuh kita agar suhunya naik kalau baru dikeluarkan dari lemari es. Kalau penyimpanannya kan harus di tempat yang dingin tadi agar serumnya tidak rusak. Jadi teman-teman, video ini merupakan diskusi ya, hanya diskusi kita. Jadi jika ada yang salah teman-teman bisa memperbaikinya atau bisa kasih membenarkannya di kolom komentar atau kasih kritik dan saran. Itu sangat penting sekali ya, untuk agar diskusi kita bisa jadi pembelajaran bagi kita bersama. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan hal-hal yang diperhatikan saat penyuntikan ini lagi, penyuntikan anti tetanus ini tadi ada beberapa yang harus disiapkan, seperti adrenalin, spuit, untuk pencegahan, untuk mengatasi efek samping ya. Ada antihistamin dan juga kortikosteroid untuk jaga-jaga jika terjadi efek samping. Oke teman-teman, ini dia sekali lagi. Ini dia kemasan anti tetanus serum ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton Raffer 5. Assalamualaikum.